layani. Kemudian yang kedua, tidak boleh meminta dokumen fotokopi dokumen apapun. Boleh minta iur biaya. Nah, jadi tidak ada biaya tambahan karena semuanya sudah di-cover dalam program JKN. Nah, kemudian Pak, kalau kita bicara data nih Pak, kalau kita bicara data, ada nggak data tingkat kepatuhan nih fasilitas kesehatan untuk ataupun yang berkomitmen untuk menjalankan transformasi mutu layanan ini? Ada Pak datanya tuh kira-kira berapa tuh kira-kira? Di kita itu ada yang disebut dengan indikator kepatuhan Vaskes. Nah, jadi indikator kepatuhan Vaskes ini mengukur seberapa komit fasilitas kesehatan menjalankan isi perjanjian kerjasama. Nah, jadi itu minimal harus dipenuhi 88 poin untuk indikator kepatuhan tadi, baik itu FKTP dan FKRTL. Dan alhamdulillahnya dengan semangat transformasi mutu layanan tadi, fasilitas kesehatan di wilayah kerja kita sudah terpenuhi indikator kepatuhan tadi. Nah, jadi sebelum itu terpenuhi tentunya kita di awal kalau kita cerita UHC ya, Universal Health Coverage. Kalau kita udah dengan jaminan kesehatan Aceh, tentunya di Aceh ini sudah UHC ya. Sudah nah, UHC. Jadi UHC ini tidak saja bercerita tentang penduduknya sudah terdaftar di dalam program. Sudah terjamin di dalam program jaminan kesehatan. Tidak hanya berbicara itu UHC ya Pak ya. Tetapi juga berbicara terkait bagaimana akses layanan. Setelah mereka terdaftar, dia mau akses layanannya di mana? Nah, tersedia nggak Vaskesnya baik FKTP atau FKRTL? Nah, selanjutnya Vaskesnya itu terstandar nggak terkait dengan mutu layanan? Makanya BPJS Kesehatan itu di bagian mutu layanan Vaskes melakukan yang namanya credentialing atau re-credentialing untuk perpanjangan kerjasama. Nah, jadi standar kita, fasilitas kesehatan itu bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi nilai credentialing atau re-credentialingnya itu minimal 70. Nah, jadi kalau nggak dapat nilai 70, maka tidak direkomendasikan untuk bekerja sama. Nah, setelah bekerja sama, setiap tahunnya kita melakukan re-credentialing. Nah, re-credentialing. Tapi tunggu nih Pak Mirja, credentialing itu bisa nggak di-spill aja sedikit apa itu ya credentialing dan re-credentialing itu? Biar nambah wawasan nih. Wawasan sobat kenapa ada kenapa ada kreden, ada re-credentialing gitu. Jadi credentialing ini merupakan proses seleksi fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melihat dimulai dari self assessment ya. Jadi Vaskes yang bekerja sama yang mau bekerja sama itu mengajukan permohonan kerjasama dengan melampirkan persyaratan mutlak. Dari pertama perizinannya, akreditasinya, kemudian izin praktek tenaga medisnya, NPWP, pernyataan mematuhi ketentuan JKN. Nah, setelah persyaratan mutlak ini terpenuhi, nah mereka mengisi yang namanya self assessment. Mereka menilai diri sendiri. Self assessment, menilai diri sendiri ya. Iya, mereka menilai diri sendiri. Setelah mengisi self assessment ini, berdasarkan self assessment ini, BPJS Kesehatan melakukan credentialing. Kita melihat langsung ke lapangan. Misalnya ke rumah sakit, kita lihat rumah sakit. Bagaimana di sisi sarana prasarana, kecukupan tempat tidurnya, kemudian sistem yang mereka miliki, SDM yang mereka miliki. Nah, dari semua komponen itu dapatlah nanti nilainya berapa itu. Nah, setelah bekerja sama, kalau dia lulus dengan nilai minimal 70, berarti lulus menjadi Vaskes yang bekerja sama setiap tahunnya untuk kita pastikan
Vaskes ini komit terhadap kontrak, setiap tahunnya kita nilai ulang yang namanya re-credentialing. Oh iya, penilaian ulang ya penilaian Pak ya. ulang. Nah, yang menariknya di re-credentialing ini, apa tuh Pak yang menarik tuh? yang menarik itu apa ya, itu yang menarik tuh? tidak hanya aspek persyaratan mutlak, kemudian sarana prasarana, SDM, sistem administrasinya. Nah, kita juga di sana melihat komitmen. Nah, bagaimana nilai dari evaluasi kerjasama. Itulah komitmen dari Vaskes. Nah, dan bobotnya itu besar, Bu Rika. Oh, Nah, jadi ada evaluasi ya, Sobat JKN ini perlu diketahui nih, kita ada evaluasi nih untuk pelayanan yang telah diberikan fasilitas kesehatan kepada peserta JKN itu Pak ya. Boleh Pak diceritakan tuh Pak, gimana Pak evaluasinya? Nah, salah satu dari evaluasi itu diantaranya kepatuhan Vaskes. Nah, kepatuhan Vaskes ini kita melihat beberapa indikator. Kalau di FKRTL itu ada 7 indikator untuk mengukur seberapa komit fasilitas kesehatan yang bekerja sama ini menjalankan perjanjian kerjasama. Nah, kita sekarang misalnya kalau kembali ke transformasi digital tadi, ada yang dilihat indikator display tempat tidur. Kita keterbukaan ini. Nah, keterbukaan ada di aplikasi mobile JKN, kita bisa memantau di aplikasi mobile JKN. Di saat misalnya ada pasien sakit gitu, dia mau ke rumah sakit, dia bisa lihat di aplikasi mobile JKN-nya di mana tersedia ruangan rawat inap sesuai kelas hak peserta. Iya, iya. Nah, berarti ini salah satu bentuk transparansi juga ya, transparansi. Pak? Transparansi berapa jumlah tempat tidur nih yang masih tersedia di rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, jangan nanti dia udah masuk, sudah di IGD baru tahu dia, oh tidak ada tempat tidurnya gitu. Sebegitu mudah dan transparannya ya, maksudnya yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta gitu. Jadi bisa memantau sendiri nih. Ya, mereka memantau sendiri di gitu. aplikasi ya. Iya, dari aplikasi mobile JKN ya. Jadi teman-teman jangan lupa download aplikasi mobile JKN di Play Store maupun di App Store-nya Sobat JKN semua. Banyak kemudahan yang kita dapatkan dari aplikasi tersebut. Nah, nanti di episode selanjutnya nih kita spill apa aja nih yang ada di aplikasi mobile JKN. Ya. Oke, lanjut Pak Mirja. Kalau ini kita udah sebut beberapa ya, di antaranya pertama tadi ada mengambil antrian. Antrian bisa dari mobile JKN. Yang kedua bisa memantau ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Kemudian kita spill satu lagi. Apa itu, bisa Pak? Memantau jadwal operasi. Wah, itu. Jadi jadwal operasi itu juga masuk datanya ke mobile JKN. Nah, jadi itu dalam bentuk transparansi juga bahwa jadwal operasi, seberapa padat jadwal operasi di satu rumah sakit itu bisa dimantau di aplikasi mobile JKN tersebut. Itu jadwal operasinya tuh Pak Mirja, maksudnya per jenis penyakit, maksudnya per rumah sakit, kemudian per jenis penyakitnya atau bagaimana tuh Pak? Jadi seluruh pasien yang sudah dijadwalkan untuk operasi di rumah sakit itu ada dalam bentuk nomor ya, nomor jadwal operasinya. Nah, jadi nampak di listnya pada aplikasi mobile JKN. Nah, itu masuk ke dalam kepatuhan Vaskes. Kan udah dua tadi. Dua kepatuhan Vaskes yang terkait dengan mobile JKN. Nampaknya supaya penasaran Sobat JKN kita, di episode berikutnya kita bahas fitur ya. Fitur apa saja yang dimiliki oleh aplikasi mobile JKN. Di episode ini cukup 3 aja ya. Sudah 3 dulu bisa ya. membuat penasaran. Sobat JKN ya, biar penasaran nih. Sobat JKN ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi terkait dengan kepatuhan Vaskes tadi. Ada pelayanan tanpa iur biaya. Nah, kemudian kesan. Nah, kesan ini merupakan kesan pesan setelah pelayanan. Nah, itu juga ternyata masuk lagi ke mobile JKN ini. Ternyata kalau cerita BPJS ini tidak jauh-jauh dari mobile JKN, karena kesan di mobile JKN juga. Jadi ini juga indikator kepatuhan yang dinilai. Jadi di kesan itu ada rating namanya. Rating ini ada bintang 1 sampai bintang 5. Nah, jadi Vaskes kayak kita itu naik ojek online ya? Iya benar. Kayak kita naik ojek online kan ada
mau kasih bintang 4 ya atau bintang 5 ya Kak, misalnya seperti itu ya. Biasanya drivernya pesan ya. Iya, driver bintang pesan. 5 ya, tolong bintang 5 gitu Iya, ya. iya. Iya, berarti ini sama juga ya Pak, di aplikasi Mobile JKN itu ada pemberian rating juga terhadap pelayanan kesehatan yang sudah kita dapatkan gitu Pak. Iya, benar. Nah, jadi kesan ini selain memberikan rating itu bintang 1 sampai bintang 5, peserta JKN atau pasiennya tadi bisa curcol juga. Dia bisa memberikan kesannya gimana sih setelah dilayani di rumah sakit A gitu. Nah, dia bisa memberikan gambaran apakah reviewnya itu positif atau negatif. Nah, jadi kalau positif berarti syukur alhamdulillah layanannya sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai dengan panduan pelayanan prima tadi. Nah, kalau yang negatif, Vaskes pun sebenarnya yang namanya keluhan ini, kalau kita sering mendengar itu komplain is gift. Nah, jadi di saat peserta itu masih mau komplain, berarti itu suatu hadiah buat Vaskes. Dia tahu apa sih area of improvement atau apa sih yang perlu dia perbaiki dari layanan mereka. Misalnya nanti curhatan netizen itu misalnya petugas pendaftarannya misalnya kurang ramah, apa dokternya kurang ramah gitu, atau misalnya obatnya tidak tersedia, atau apalagi ya sarana rawat inapnya panas misalnya, ruang tunggunya pengap, ruang tunggunya misalnya tempat duduknya tidak cukup, peserta ada yang berdiri, antriannya lama, atau dokternya telat masuk misalnya gitu kan. Betul. Nah, jadi peserta itu boleh memberikan reviewnya di kesan tadi. Nah, itu juga kita nilai di dalam kepatuhan fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan PRB, rekrutmen PRB. Nah, jadi peserta yang sudah ke FKR itu dia harus dikembalikan ke FKTP apabila penyakit kronisnya itu sudah stabil. Nah, itu merupakan salah satu kepatuhan dari Vaskes. Nah, jadi kalau sudah stabil, silahkan direkrut dalam program PRB. Kita kan sayang juga ya pasien ya. Misalnya ada pasien dari kabupaten kota lah kita cerita. Kabupaten kota dirujuk ke Banda Aceh ini, setelah stabil harusnya dia bisa dilayani di daerah asalnya gitu ya. Di daerah asalnya, tidak harus kemari gitu. Nah, kalau obatnya tersedia, penyakitnya sudah stabil, harusnya cukup dengan program PRB saja. Tidak, kan sayang juga ya pasien. Dia dari kabupaten kota, kemudian mengantri dari sini dari pagi mungkin sampai siang atau sampai sore baru dapat obat. Kenapa nggak dengan program PRB obatnya diantar oleh apotik ke FKTP misalnya ke puskesmas atau ke klinik. Jadi pasien ini produktivitas mereka itu tetap terjaga. Kenapa? Dia tidak perlu meninggalkan pekerjaannya untuk berobat, apalagi harus keluar kota. Nah, itu diantara yang dinilai di dalam kepatuhan Vaskes. Ya, begitu banyak ya Sobat JKN nih program-program yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan yang tentunya berkolaborasi baik dengan fasilitas kesehatan baik itu di tingkat pertama maupun sampai ke tingkat lanjutan. Nah, ini terakhir nih Pak Mirza menutup perbincangan kita di Obras JKN, obrolan santai JKN ini, mungkin ada harapan nih yang Pak Mirza sampaikan. Tentunya kita yang pertama Pak Mirza ya mungkin mengapresiasi ya kepada fasilitas kesehatan baik dari tingkat pertama sampai ke rumah sakit maupun klinik utama yang telah memberikan pelayanan terbaik nih kepada peserta JKN. Kemudian untuk menguatkan kembali nih kolaborasi kita bersama fasilitas kesehatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Mirza, silakan. Jadi di BPJS sebelum ke sana ya sedikit lagi kita tadi kan sudah bicara program, sudah bicara pelaksanaannya terkait dengan transformasi mutu layanan, panduan pelayanan prima. Nah, apakah panduan pelayanan prima ini dimonitoring nggak oleh BPJS Kesehatan? Bagaimana bentuk evaluasinya oleh BPJS Kesehatan? Nah, ada 2 program lagi yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di misalnya di rumah sakit yang namanya sibling.
dan Oh, customer iya. visit. Iya. Nah, jadi Sibling itu pernah dengar bukan, Mbak Rizka iya, sibling pernah, ya? pernah Pak. Jadi sibling itu saudara kandung ya kayaknya coba ya. So, artinya tuh saudara kandung tuh Pak. Waktu zaman masih main apa tuh Friendster atau Facebook itu ada ditanyakan Pak Hmm, di bio kita tuh sibling siapa gitu, bisa kita mention gitu. iya, Apakah iya. itu seperti saudara kandung juga gitu Pak? Oh, Sibling iya, itu. iya, iya. Oh, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, sibling ini kalau di awal-awal dimunculkan programnya diartikan seeing and believing. Nah, kalau Oh, sekarang iya iya ini betul betul Pak. sudah di-Indonesiakan. Iya. Jadi gini, sibling itu akronim dari supervisi, buktikan dan lihat langsung. Oh, iya Nah, iya. jadi kalau kita bercerita, kita bilang, oh layanan kita sudah bagus, mutu layanan kita sudah bagus, sudah dibuktikan nggak? Sudah dilihat langsung nggak? Betul. Iya Nah, iya. itulah dia program yang namanya Namanya sibling. sibling. Nah, Oh iya. jadi ada petugas dari BPJS Kesehatan, itu petugas EP3 RS, mereka itu berkunjung, datang, melihat-lihat, memonitoring pelayanan di fasilitas kesehatan, apakah sudah sesuai dengan panduan pelayanan prima. Nah, jadi di sana bisa dilihat nanti apa yang masih kurang atau masih apa sih yang belum dilaksanakan dengan baik. Nah, selain kegiatan sibling tadi, ada yang satu lagi namanya CV. CV ini customer Visit. feedback. Oh, Ya maaf, customer visit. visit. Oh Nah, iya iya iya. jadi customer visit ini dilakukan Bukan visitasi kurikulum vitae ya Pak ya? Bukan CV kurikulum ya. vitae. Iya itu CV ya Ya, betul. Berarti customer visit ini ya. ya. Berarti gimana tuh Pak bentuk 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 kegiatannya? kegiatannya. Bentuk Nah, kegiatan. kalau customer visit ini yang divisit kepada peserta. Nah, jadi peserta-pesertanya dikunjungi, dimintakan bagaimana sih layanannya, apakah pelayanannya ramah misalnya Itu yang dikunjungi oleh yang petugas melakukan kita, ini oleh oleh petugas BPJS petugas Kesehatan Pak ya di BPJS rumah sakit Kesehatan. ya. Nah, jadi petugas EP3RS ini tugas mereka ini lebih ke monitoring. Monitoring apakah pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama. Kalau sekarang ini kalau di Aceh ini bukan PKS yang namanya ya, akad ijarah. Iya, ya ini Akad sobat ijarah JKN ya. sedikit kita informasikan kalau untuk BPJS Kesehatan di Aceh di Provinsi Aceh ini kita ada melakukan namanya itu BPJS Kesehatan layanan syariah gitu. Jadi Ya. salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu dalam bentuk akad ijarah namanya ya Pak Mirjaya tadi Ya. ya. Jadi sudah kita sesuaikan dengan layanan syariah tadi seperti itu. Salah satunya adalah akad ijarah dengan fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian Pak, Ya, oke. silakan dilanjutkan. Itulah dia bentuk Ya. monitoring Ya. atau evaluasi program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa kontrak kerjasama itu sudah dilaksanakan sesuai dengan klausul dari Ya. akad ijarah Dari tadi. akad ijarah. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Rifka tadi, Iya. apa harapan sih Iya, betul Pak, dengan harapan mutu transformasi mutu layanan layanan ini, ya. Nah, jadi dengan transformasi mutu layanan ini kita berharap layanan JKN ini semakin bagus. Nah, semakin bagus, semakin dirasakan manfaatnya oleh peserta. Nah, dibuktikan oleh apa? Menurunnya keluhan peserta. Nah, iya, iya. karena kan kita berangkat tadi kan dari tingginya keluhan. Yang sampai diabadikan dalam janji layanan. Dari janji layanan. Kalau di FKDP ada 7 janji layanan, di FKLTL itu ada 6 janji layanan. Nah, itu berangkat dari keluhan. Ya, nah, berarti jadi dalam program JKN ini salah satunya BPJS Kesehatan. Ini kan banyak nih Pak yang terlibat dalam JKN, ekosistem JKN ini kan banyak stakeholder yang terlibat. Ya salah satunya sudah pasti kita sebagai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Ini sebenarnya tidak apatis terhadap keluhan-keluhan gitu Pak ya. Maksudnya tentunya kita menindaklanjuti, kita mendengar apa saja keluhan, pengaduan dari masyarakat. Itulah salah satunya bentuk kepedulian BPJS Kesehatan nih adalah melakukan transformasi mutu layanan tadi gitu Pak ya. Jadi
esensi gitu Pak, esensi dari transformasi mutu layanan tadi seperti Pak Mirza sampaikan tadi Pak. Ya. Jadi penanganan keluhan ini kita ada SLA-nya, Service Level Agreement. Jadi ada batas waktu yang harus tuntas. Jadi 3 kali 24 jam keluhan yang disampaikan oleh peserta JKN itu harus clear di kita. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan. Kami sangat berterima kasih ya kepada Sobat JKN yang sudah pernah mengakses layanan, kemudian ada hal-hal yang masih perlu kita perbaiki, silakan disampaikan, apakah dalam bentuk keluhan atau dalam bentuk review kesan. Iya, dari aplikasi mobile JKN tadi Pak ya. Dari mobile kita JKN menerima tadi, saran-saran masukan semua Pak ya. Iya. Dan sudah diwadahi lagi. Gitu. Iya, ada wadahnya. Ada wadahnya. Jangan nanti curhatnya ke medsos gitu Itu Pak seringnya curhat medsos ya. Iya. Kita sudah memberikan wadah khusus. Ratapan, ya, betul. Kan? Iya, karena sekarang emang eranya medsos Pak, memang tidak kita pungkiri. Makanya kita juga memberikan wadah melalui medsos juga, melalui aplikasi mobile JKN tadi ya, betul. Benar. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang bagus layanannya, silakan diisi pada kesan. Nah, kita BPJS Kesehatan bisa menindaklanjutinya. Dan kita sangat berterima kasih apabila peserta ini masih mau menyampaikan keluhannya. Jadi kami tidak perlu mengulik lagi apa sih masalah di sini. Nah, jadi di saat disampaikan kita udah tahu. Oh, ini AOI-nya, area of improvement-nya kita bisa improve di sini ternyata. Nah, jadi begitu Sobat JKN, jangan sungkan-sungkan menyampaikan keluhan. Oke, baik Pak Mirza telah memberikan closing statement tadi juga dari Pak Mirza, sudah sangat lengkap sekali obras JKN kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan transformasi mutu layanan yang kita gaungkan bersama stakeholder JKN itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang pasti muaranya itu adalah kepuasan dan kepuasan dan manfaat lebih baik nih dirasakan oleh peserta JKN khususnya. Baik Pak Mirza, terima kasih banyak sudah hadir di obras JKN kita. Terima kasih Pak Mirza, sehat-sehat selalu. Demikian Sobat JKN, sampai ketemu lagi di obras JKN edisi atau episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.